mampu membuktikan atau gagal membuktikan, sebenarnya dakwaan ini sudah lumpuh dari awal. Cacat hukum gitu maksudnya? Bukan cacat hukum sih. Jadi dakwaannya ini unsur-unsur atau deliknya tidak ada yang masuk gitu. Jadi makanya ini kita harus dibebaskan, bos. Putusan bebas, Frispra. Tidak boleh ada vonis bersalah terhadap Nikita. Bagaimana dengan sikap Nikita kepada jaksa atau seperti itu? Apakah mempengaruhi juga? Karena kan katanya mempengaruhi ya, katanya gitu ya, kita sebagai orang awam yang tidak mengerti. Jadi gini ya, seorang terdakwa dan penasihat hukumnya wajib membela dirinya mati-matian. Ini persoalan kebebasan hidupnya. Berapa tahun vonisnya berarti dia di penjara dong. Kebebasannya tidak ada, maka di persidangan inilah disebutnya pemeriksaan persidangan. Terdakwa diberikan kebebasan untuk membela dirinya mati-matian. Justru yang melanggar ini adalah jaksa penuntut umum. Sangat melanggar haknya terdakwa ini dikebiri saya lihat. Nikita menangis di ruang sidang, tapi yang bising malah pendukungnya. Udahlah, kau ini setiap saat mencari masalah, setiap saat di pengadilan, sering ke pengadilan, mencari sensasi dengan pengadilan. Udahlah, lebih baik kau hidup di dalam tahan itu dulu, biar kau enak juga bisa menenangkan diri. Rasain lah anak kau terpisah dari kau. Pada hakim, oke, lanjutkan. Sabar! Sabar! Mbak sabar! Ya sabar! Ya Allah! Ya sabar! 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 Makanya jadi orang jangan usil terus, ngacau terus, setiap saat bentak-bentak hakim segala macam. Saya mau balas komenan Munairoh. Hei anak kecil, kamu tuh kalau nggak tahu bukti, katanya kan, nggak usah bilangin orang pemeras segala macam. Kamu bisa mempertanggungjawabkan omonganmu. Kalau yang dibilang itu nggak terima, kamu bisa menerima segala konsekuensinya. Nikita Mirzani itu bukan orang sembarangan, orang yang banyak duitnya, gitu loh. Mau nangisin pemeras kek, mau nangisin siapa kek, itu privasi orang, gitu loh. Kamu masih kecil, julid, tukang urusin urusan orang lain, apalagi gede tuanya, gitu. Kamu bisa nggak mempertanggungjawabkan tulisanmu, ketikanmu, gitu sembarangan? Kamu hanya sekedar tahu yang bilang katanya di sosmed, tapi kamu nggak pegang barang bukti. Kalau sampai Nikita Mirzani nggak terima, terus kamu dikasuskan, kamu bisa mempertanggungjawabkan, kamu bisa ngimbangin duit Nikita Mirzani, gitu loh. Bukan masalah nangisin siapa-siapa, tapi rasa iba terhadap anaknya, terhadap kehidupannya, gitu. Kamu tuh nggak usah sok tahu kehidupan orang lain. Kamu tuh nggak usah sok ngata-ngatain orang lain. Kamu sendiri aja belum tentu bener. Nikita Mirzani aja nggak kenal sama kamu. Kamu juga nggak kenal kan sama dia. Itu komenan itu yang bijak aja. Jangan suka ngata-ngatain orang. Makan. Gitu. Mau nangisin siapa kek, mau nangisin siapa kek, urusan orang, gitu. Kamu keluar akun ini, akun kamu ini, Nikita Mirzani tuh nyari kamu tuh gampang banget, nggak pakai lama, gitu loh. Ngasih pelajaran para netizen julid, siapapun artisnya, siapapun orangnya, ya. Kalian nih netizen itu, kalau komen itu dipikir dulu, disaring dulu, gitu loh. Jangan seolah-olah nggak bakalan aku di ini.
Nasib itu nggak ada yang tahu, apes itu nggak ada yang tahu. Itu loh, komenan yang bijak aja. Komenan kok ngata-ngatain orang. Nggak usah jadi netizen yang nggak jelas. Gitu. Ini kita Mirjani rugiin apa sama kamu? Kamu kata-katain dia itu. Ngerugiin apa? Kalian yang ngata-ngatain orang di sosmed itu, siapapun selain kita Mirjani itu, kompetensinya apa kalian itu? Dirugikan apa? Yang saya pertanyakan. Kalian maki-maki, kalian bully yang kalian nggak tahu buktinya, main ngetik, main berani ngomong. Kalau beneran malu nangis-nangis lu diambil sama dia. Gitu. Gampang. Orang-orang banyak duitnya, centang biru itu. Gitu loh. Kita itu nggak ada apa-apanya, upilnya doang. Katanya. Aku heran ya. Akun-akunnya pada pakai jilbab, pakai kerudung, gitu. Ada juga banyak yang enggak, tapi kerjanya itu komentar buruk terhadap orang lain. Kalian itu hatinya terbuat dari apa? Gitu loh. Kalau sekolah kok gurunya kan nggak ada yang guru yang ngajarin kejelekan, nggak dipakai. Heran aku. Perbaiki kata-katamu. Jangan dibiasakan komentar hidup orang lain yang kamu nggak ada barang buktinya. Jangan seolah nantangin, dibaca terus. Nah, kalau kita Mirjani nggak terima. Ini kan konten ini tertuju sama dia loh. Kontenku ini tertuju sama dia. Gitu. Kalian itu dirugikan apa? Heran. Netizen itu seolah maha benar. Komen hidup orang lain, inilah anulah, inilah. Nikita Mirjani inilah. Artis lain ini beginilah. Kayak kalian gak punya kekurangan aja. Kayak kalian itu bener aja. Kamu nih komen orang yang gak kamu kenal semau-mau gue aja kamu gak bener. Kamu gak baik kok ngomongin orang. Waduh, Nikita Mirzani kali ini sepertinya tidak akan lolos dari para pembenci dan para musuh-musuhnya, guys. Apalagi si nenek tua Sri Fitri Salhutairu yang kerjanya paling benar dan tidak ada salahnya. Gimana guys, menurut kalian guys? Semoga kasus Mir ini segera selesai dan ada kasus baru. Yang mau bahas ini, waduh itu dia.